otomatis ini semua keinginan kita bisa kita lihat sejauh mana kita bisa melihat keberhasilan dalam sebuah organisasi atau adanya organisasi di dalam manajemen kita. Nah, selanjutnya ada esensi organisasi, tanggung jawab, dan otoritas. Perlu dalam prinsip pengorganisasian tanggung jawab kita dan otoritas kita sampai sejauh mana. Nah, yang selanjutnya spesialisasi untuk efisiensi kita dalam melaksanakan sebuah organisasinya. Yang selanjutnya adalah rentang kendali. Jadi kalau prinsip dalam perorganisasian tentu sudah ada, kita harus sejauh mana kita mengetahui rentang kendali atau sebagaimana kita dalam bekerja nantinya kalau ada kendala atau permasalahan dalam pengorganisasian tersebut. Baik, kita lanjut ya pada unsur-unsur dalam pengorganisasian. Yang pertama itu harus ada man atau personil, di mana personil atau anggota organisasi adalah sebuah unsur yang sangat penting karena memiliki peran dan tingkatan masing-masing pada organisasi. Yang kedua yaitu kerjasama. Nah, di dalam kerjasama ini perlunya kita melihat bagaimana teamwork ya, kerjasama atau teamwork melaksanakan sebuah tugasnya sehingga mereka dapat bekerja sama dengan baik. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan ini merupakan tujuan bersama yang ingin kita capai dalam sebuah organisasi tersebut. Ya. Nah, selanjutnya adalah peralatan. Peralatan ini merupakan sarana yang akan kita gunakan nantinya atau alat pendukung dalam sebuah organisasi kita. Selanjutnya yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan merupakan sebuah organisasi unsur yang penting di dalam sebuah organisasi karena lingkungan merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam sebuah pengorganisasian yang akan kita bentuk. Contohnya, saudara mau mendirikan sebuah rumah sakit, ya, tentu harus ada orangnya yang mau bekerja sama dengan saudara, ya. Tujuan saudara apa? Ya, peralatan saudara sudah ada atau mau didatangkan dari mana tentu harus ada. Nah, terus ada lingkungan. Lingkungan misalnya di mana posisi saudara mau membuat sebuah rumah sakit tersebut. Mungkin seperti itu salah satu contoh. Sekarang kita melihat unsur-unsur dalam pengorganisasian yang harus ada. Yang pertama, man ya, tentu harus ada. Ya, harus ada orangnya, harus ada manusianya. Ya, baik, tentu dalam keberhasilan sebuah pengorganisasi perlu adanya proses dalam pengorganisasian tersebut supaya keinginan kita dalam mendirikan sebuah organisasi itu tercapai. Yang pertama, tentu kita harus merinci dulu seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, misalnya nih saudara di rekam medis, tentu misalnya saudara di bagian pengolahan. Bagian pengolahan misalnya ada coding. Di coding ini apa pekerjaannya? Tentu kita rinci dulu sehingga nanti orang-orang yang akan kita tempatkan di sana jelas apa prosesnya seperti apa. Yang selanjutnya itu membagi beban kerja ke dalam kegiatan-kegiatan yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang. Artinya dalam sebuah organisasi kita memberikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Tidak boleh melebihi. Artinya masih masuk dalam kategori sanggup untuk melakukan pekerjaan misalnya pada saudara tidak boleh juga ya nanti seandainya saudara sempat menjadi seorang pemimpin atau menjadi koordinator dan ketua atau lainnya, tidak boleh hanya berfokus pada satu orang saja untuk memberikan tugas. Ya, saudara harus juga berpikir secara logis ini layak atau tidaknya saudara berikan kepada orang tersebut sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Yang ketiga, mengkombinasi pekerjaan anggota perusahaan dengan cara yang logis dan efisien.
tentu supaya proses organisasi saudara berjalan dengan baik, tentu saudara harus melihat proses juga dengan baik. Tentu saudara harus bisa melihat salah satu dari teman yang akan bekerja dengan saudara, bisa mereka bekerja sama dengan baik, artinya saling berkoordinasi sehingga hasil dari koordinasi mereka tersebut bisa menghasilkan kombinasi dari pekerjaan yang baik. Penetapan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kesatuan yang harmonis. Nah, itu salah satu juga bagian dari koordinasi. Yang terakhir yaitu memantau efektivitas dari organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas dari sebuah organisasi kita. Ya, itu proses dari pengorganisasian yang Ibu paparkan hanya 5 saja, Ibu rasa ini sudah bisa saudara terima. Oke ya, kita lanjut dalam bentuk bagan organisasi ya. Mungkin saudara sudah sering ya melihat bentuk dari bagan organisasi. Nah, inilah nanti merupakan salah satu tugas saudara yang kita kategorikan dalam praktek. Nantinya saya akan meminta saudara membuat struktur organisasi sederhana. Saya yakin saudara sudah sering melihat struktur organisasi. Nah, tapi ada beberapa bentuk struktur organisasi yang digunakan. Nah, mari kita lihat bersama. Yang pertama, menurut Henry G. Hodges, terdapat 4 bentuk bagan organisasi yang sering digunakan. Ya, yang pertama adalah bentuk piramid. Bentuk ini yang paling banyak digunakan karena sederhana, jelas, dan mudah dimengerti. Saudara tahu kan bentuk piramid seperti apa? Nah, ya. Nah, untuk bentuk piramid inilah yang sering digunakan orang. Kalau kita melihat bentuk piramid ini hampir seperti bentuk segitiga ya, piramid dari atas satu sehingga nanti ke bawahnya sampai ada beberapa cabang yang digunakan ya. Nah, kalau bentuk vertikal, yang kedua bentuk vertikal agak menyerupai bentuk piramid ya, yaitu dalam pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah. Hanya bagian vertikal berwujud tegak sepenuhnya. Nah, jadi bentuk vertikal ini hampir sama dan bentuk piramid. Di mana kalau bentuk piramid tentu dari wewenang tertinggi sampai ke bawah, tapi ada beberapa sayap kiri mungkin ya sayap kanannya. Sedangkan kalau bentuk vertikal ini dia dari atas ke bawah konsisten, tetapi dia menunjukkan wewenang-wewenang yang jelas. Nah, bentuk horizontal di mana wewenang dan tanggung jawab digambarkan dari kiri ke kanan. Itu juga ada digunakan ya. Nah, bentuk lingkaran. Bagan ini akan mendekati pada hubungan antara satu jabatan dengan jabatan yang lainnya. Mungkin jarang kita lihat ya, tapi memang itu ada gitu. Nah, nanti salah satu tugas saudara saya tugaskan dalam membuat struktur organisasi yang 4 ini akan kita bagi nantinya. Nah, sedikit kita simpulkan dari pertemuan pertama sampai kedua ini ya, kita sudah melihat manajemen dan organisasi. Ternyata manajemen dan organisasi itu mereka saling berkaitan. Nah, coba saudara perhatikan kesimpulan saya di sini ya. Manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai tujuan dari organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi. Nah, seperti saya jelaskan, manajemen ternyata bagian dari organisasi, ternyata bagian dari manajemen. Sedangkan perorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam manajemen. Nah, saudara harus ingat fungsi dari manajemen kita tadi ada 4, ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, sedangkan dalam organisasi ini merupakan fungsi kedua dari manajemen. Perorganisasian didefinisikan sebagai proses dari kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungan. Ya, dengan hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi di mana perorganisasian memiliki unsur-unsur, ada prinsip, proses, dan fungsi pada manajemen itu sendiri. Nah, tentu setelah kita kesimpulkan ini antara manajemen dan perorganisasian adalah saling berkesinambungan.
Baik, mungkin ini pertemuan kita yang kedua dulu, dan untuk sesi berikutnya kita akan masuk pada pertemuan ketiga dengan materi baru. Besar harapan saya saudara bisa memahami materi yang kedua dan silakan didengarkan berulang-ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.